Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video aku yang kemarin nih mengenai menu masakan yang cocok untuk dikonsumsi pada saat diet, itu ada temen-temen yang berkomentar untuk Kak, tolong dong bikinin resep menu dietnya, Kak nanti bikin vlog daily menu dietnya. Nah kalau boleh jujur, aku itu sebenarnya nggak ada menu khusus. Jadi untuk diet itu untuk menurunkan berat badan yang tadinya segini nih sampai sekarang segini, alhamdulillah nggak ada menu diet yang benar-benar khusus yang tanpa minyak atau misalnya tanpa gula, tanpa tepung, nggak ada sama sekali. Nah di video kali ini aku akan kasih tahu sama teman-teman semua menu apa aja sih yang biasa sering aku makan, yang biasa aku makan untuk bisa menurunkan berat badan. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya biar teman-teman dapat terus notifikasi setiap aku upload video terbaru. Saksikan terus sampai selesai. Stay tune. Diet aku ini sebenarnya tuh nyantai banget, simple banget, nggak ribet ya. Jadi nggak pantangan juga sih, nggak pantangan misalnya nggak makan nasi putih atau misalnya nggak makan gula sama sekali, nggak makan minyak sama sekali. Nah diet aku tuh bener-bener yang simple banget. Aku tuh cuman menghitung berapa jumlah kalori yang masuk dan berapa jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh aku untuk bisa mencapai yang namanya defisit kalori. Sebetulnya kalian harus tahu dulu berapa jumlah kebutuhan kalori teman-teman semua untuk bisa mencapai defisit kalori. Nah di video-video sebelumnya aku udah pernah ngasih tahu bagaimana cara untuk menghitung kebutuhan kalori harian teman-teman semua, bagaimana cara menghitung jumlah kalori yang masuk. Nah tapi di sini aku akan sharing aja sama teman-teman semua yang biasa aku konsumsi pada saat aku menjalankan yang namanya program diet. Sebenarnya aku tuh udah mencoba juga yang namanya diet DBM ya, nggak makan nasi sama sekali, jadi cuman makan telur aja. Itu tuh udah pernah banget aku jalanin, tapi ya itu tadi aku gagal dan aku nggak bisa kalau misalnya nggak makan sama yang namanya nasi putih gitu. Jadi itu tuh nggak berhasil akhirnya, sampai aku tuh searching lagi, cari lagi diet apa sih yang bener-bener simple, yang bener-bener enak, yang benar-benar bisa aku jalankan tanpa membebani setiap hari, tanpa membebani tubuh kita gitu, tanpa membebani kegiatan kita sehari-hari. Nah, aku tuh benar-benar cari dan pada akhirnya aku menemukan yang namanya diet defisit kalori. Nah, dari situ aku mulai pelajarin, cari tahu, wah ini tuh emang beneran enak ya. Jadi kita tuh boleh makan apa aja lah. Makanan yang kita makan sehari-hari juga boleh kita makan bakso juga masih bisa kita makan, asalkan tidak melebihi dengan kebutuhan kalori harian kita ya teman-teman semua. Jadi bener-bener yang nyantai banget, simple banget untuk dilakukan oleh teman-teman semua. Dan pada akhirnya alhamdulillah aku berhasil menurunkan berat badan sampai 17 kg untuk saat ini. Sombong amat. Sekarang aku mau sharing aja. Jadi aku itu dimulai dengan yang namanya sarapan. Sarapan aku itu karena aku untuk mencapai yang namanya defisit kalori, aku menggunakan diet OCD juga ya, jendela makan, jendela puasa. Nah jadi aku tuh pada saat sarapan waktu dulu itu diusahakan tidak sarapan. Jadi aku tuh bangun tidur tuh minum 1 gelas air putih tanpa gula, tanpa kopi, dan kadang aku pakai yang namanya lemon. Jadi aku tuh sarapan itu cukup air hangat ditambahkan dengan lemon. Itu sangat membantu sekali untuk saya makan pada saat waktu jam makan. Jadi itu tuh sangat ampuh sekali. Jadi kalau misalnya bangun tidur itu nggak langsung makan, jadi minum dulu minimal 1 gelas besar ini ya. Kalau bergelas yang kecil tuh 2 gelas blimbing itu aku minum pada saat bangun tidur. Dan kalau misalnya waktu itu aku sering banget mengkonsumsi atau meminum yang namanya air lemon. Jadi ditambahkan dengan air lemon, air hangat ditambahkan dengan air lemon, itu sangat mujarab sekali untuk menjaga rasa lapar teman-teman semua. Aku tuh biasanya untuk mencapai yang namanya defisit kalori, biasanya makan besar itu dimulai dari jam 12 siang dan diakhiri kadang jam 8, kadang jam 7, kadang juga jam 6 ya. Jadi kalau udah lewat dari jam 8 maksimal nih, jam 8 malam, aku tuh nggak lagi makan atau minum yang berkalori ya. Jadi cukup minum air putih saja. Nah kalau misalnya kalian
sebelum jam 12 itu ada rasa-rasa lapar gitu ya. Nah biasanya aku nyemil yang makanan yang rendah kalori, kadang buah, kadang juga cemilan-cemilan yang rendah kalori. Seperti di video aku nih, yang ini udah aku bahas cemilan isi yang biasa aku cemil ya, aku makan sebelum waktunya jam makan, atau misalnya pada saat menjelang malam hari, atau pada saat menjelang aku tutup yang namanya jendela makan. Jadi biasanya aku nih makan Fitbar atau enggak misalnya Nice and Natural. Nah ini tuh kan kalorinya rendah banget ya. Ini tuh Fitbar rasa tiramisu ini kalorinya cuma 90 kalori. Kemudian ini juga 3 cookies ini cuma 90 kalori. Nah kalau Nice and Natural memang ini agak lumayan 170 kalori. Dan masih banyak yang lainnya, boleh dicek di video aku yang ini atau yang ini, cemilan rendah kalori. Jadi kalian boleh cemil sebelum waktunya jam makan siang, karena itu tuh membantu sekali untuk teman-teman semua kenyang tapi masih bisa yang namanya defisit kalori. Nah kalau misalnya udah waktunya jam makan siang nih, jam 12 siang biasanya ini menu yang sekarang aku makan ya. Jadi masih ada nasi putihnya, ada daging ayamnya, ada tahunya, dan ini juga ada sayurannya dalam bentuk urap ya. Nah ingat, tips juga nih buat teman-teman semua, kalau misalnya lagi makan siang atau makan besar, ini gunakanlah piring yang paling kecil ya. Jangan gunakan piring yang besar, karena kalau misalnya menggunakan piring yang besar itu pasti hawanya bakalan kok sedikit amat ya makannya gitu, nambah lagi nah tapi kalau misalnya teman-teman semua pakai piring yang kecil, nah jadi kan berasa penuh tuh ya, jadi udah di dalam pikiran juga udah ini mah pasti mengenyangkan. Nah seperti itu, aku dulu tuh seperti itu, jadi diusahakan makan dengan menggunakan piring yang kecil ya. Nah di sini aku menggunakan nasi putih, nasi putihnya itu 100 gram atau juga sama dengan boleh 1 centong nasi ya. Jadi cukup kalian makan dengan 1 centong nasi. Ini kalorinya adalah 130 kalori. Kemudian ada juga pepes tahu. Nah pepes tahu ini karena pepes tahunya lumayan agak besar ya, jadi jumlah kalorinya itu adalah 70 kalori. Nah, kalau pepes ayam ini kurang lebih adalah ya 100 gram itu kalorinya cuma 115 kalori. Dan urap ini kalorinya cuma 90 kalori. Jadi semuanya ini nih kalau kita jumlahkan dari mulai nasi putih, kemudian pepes ayam, kemudian urap dan pepes tahu, ini kalorinya cuman 405 kalori. Nah cukup rendah kan ya. Dan ditambah juga jangan lupa minumnya air putih, jangan air yang manis ya, jangan es teh manis, jangan air sirup. Nah diusahakan minumnya, kalau misalnya kalian ingin makan yang kalorinya lumayan, jangan ditambah lagi kalori yang masuk ke dalam tubuh. Jadi minumnya cukup yang namanya air putih, ini tuh 0 kalori ya. Itulah makan siang aku. Jadi sebenarnya makan siang aku tuh simple banget, nggak ribet. Kalau misalnya kadang juga ayam goreng ya, kadang juga telur. Jadi nggak harus menunya yang tanpa gula atau tanpa minyak. Nah nggak seperti itu. Yang penting kalian tahu berapa jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semua, dan diusahakan itu jangan sampai surplus, dan makannya juga jangan berlebihan. Itu sih prinsip aku tuh, yang penting makannya itu jangan berlebihan dan jangan lupa disertai dengan olahraga. Nah kalau misalnya malam harinya nih, aku malam hari itu kalau misalnya agak-agak lapar juga cukup makan aja 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok lah ya, dengan misalnya tadi pepes tahu lagi misalnya boleh ya, pepes tahu. Kalau misalnya sisa kalori kalian masih banyak nih, masih ada, boleh banget untuk bisa yang namanya makan nasi putih lagi. Yang penting sisa kalori yang tersedia oleh teman-teman semua itu masih banyak ya, masih ada, tidak mepet-mepet. Nah tapi kalau misalnya makan siangnya udah makan siang kemudian diajakin lagi untuk misalnya makan yang lainnya, nah kan kita nggak pernah tahu nih ya. Nah aku tuh cukup aja minum yang namanya air putih, atau misalnya kalian sedia buah aja, buah pepaya atau buah naga juga bagus, itu juga sangat rendah sekali yang namanya kalorinya. Atau boleh juga nyemil-nyemil yang tadi nih, seperti misalnya kue ini juga kan cuma 90 kalori kan, cuman nggak begitu membebani tubuh teman-teman semua. Jadi kalori yang masuk itu tidak membebani tubuh teman-teman semua. Nah, gimana sih kalian untuk bisa menghitung berapa jumlah kalori yang masuk?
Nah, aku dulu tuh menggunakan yang namanya aplikasi Fat Secret. Nah, gimana sih cara penggunaannya? Nah, di video ini aku udah jelasin gimana cara menggunakan yang namanya aplikasi Fat Secret. Ini tuh cukup membantu sekali untuk saya dan juga pastinya kamu untuk bisa melakukan yang namanya program diet untuk terus memantau berapa jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semua. Nah, itu saja untuk video kali ini ya. Jadi menu aku tuh bener-bener nggak ribet. Jadi yang penting kalian tetap menjaga yang namanya defisit kalori. Nah, mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Jangan lupa subscribe dulu ya sebelum aku mengakhiri video kali ini. Harus tetap semangat ya, jadi jangan dibawa pusing, jangan dibawa ribet untuk kalian yang melakukan yang namanya program diet. Lakukan secara konsisten, insya Allah hasilnya akan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Mungkin cukup sekian saja video kali ini. Harus tetap semangat untuk menjalankan program dietnya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.